Awalnya cuma bikin penonton ngakak. Saat berangkat menuju latihan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand terlihat santai sambil mengangkat kaki kanan dan kiri bergantian di atas kendaraan tim. Sampai-sampai banyak fans bercanda, "Awas, besok gak ngegolin." Tapi siapa sangka, beberapa menit kemudian pemain yang terlihat paling santai itu justru menunjukkan kualitasnya di lapangan. Dalam sesi rondo latihan, Marcelino sukses mengolongi Mauro Zylstra dan langsung menjadi sorotan. Namun di tengah viralnya aksi Marcelino tersebut, muncul kabar yang jauh lebih besar. Shin Tae-yong yang baru saja resmi menjadi pelatih Persija Jakarta, mengaku memiliki keinginan membawa kembali sejumlah mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Nama Marcelino Ferdinand hingga Ragnar Oratmanguan pun ikut disebut. Apakah aksi Marcelino di latihan ini hanya hiburan biasa? Atau justru menjadi gambaran pemain yang sedang masuk dalam rencana besar Shin Tae-yong untuk membangun mini timnas Indonesia di Persija Jakarta? Dan benarkah STY siap mengguncang bursa transfer sepak bola Indonesia? Kita bahas selengkapnya. Suasana latihan timnas Indonesia kembali menghadirkan momen menarik yang membuat para supporter tersenyum. Sebelum latihan dimulai, kamera sempat menangkap tingkah kocak Marcelino Ferdinand saat para pemain menuju lapangan latihan menggunakan kendaraan tim. Duduk santai di bagian belakang kendaraan, Marcelino terlihat mengangkat kaki kanan lalu kiri secara bergantian dengan ekspresi santainya. Melihat tingkahnya itu, banyak fans langsung bercanda, "Awas besok nggak ngegolin." Seolah tidak ada tekanan sama sekali, Marcelino terlihat menikmati perjalanan menuju lapangan bersama rekan-rekannya. Namun siapa sangka, beberapa saat kemudian pemain yang terlihat paling santai itu justru menjadi pusat perhatian saat sesi latihan berlangsung. Dalam permainan rondo, Marcelino menunjukkan kualitas teknik yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dengan sentuhan cepat dan cerdik, gelandang andalan Garuda itu berhasil mengirim bola melewati kedua kaki Mauro Zylstra. Dari tingkah kocaknya saat berangkat latihan hingga skill kelasnya di lapangan, Marcelino kembali menunjukkan alasan mengapa dirinya menjadi salah satu pemain paling menarik untuk disaksikan di timnas Indonesia. Di luar lapangan, ia mampu mencairkan suasana tim. Namun saat bola mulai bergulir, kualitasnya tetap berbicara. Dan kali ini, yang menjadi korban kejahilan sekaligus kehebatan Marcelino adalah Mauro Zylstra. Persija Jakarta resmi memasuki era baru. Pada Senin 8 Juni 2026, Shin Tae-yong diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Macan Kemayoran di Jakarta International Stadium atau JIS. Pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan kontrak jangka panjang dan diharapkan membawa Persija kembali bersaing di papan atas sepak bola Indonesia. Namun yang paling menarik bukan hanya soal penunjukannya. Dalam konferensi pers perdananya, STY justru memberi kode yang langsung memancing perhatian publik. Saat ditanya mengenai pemain-pemain timnas Indonesia yang pernah bekerja sama dengannya, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali bekerja bersama beberapa mantan anak asuhnya. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand hingga Ragnar Oratmanguan pun ikut disebut dalam pembahasan tersebut. Pernyataan itu membuat banyak supporter mulai berimajinasi. Bagaimana jadinya jika Persija benar-benar diperkuat pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia? Apakah STY sedang menyiapkan sebuah proyek besar? Apalagi beberapa pemain memang dikabarkan mendekati akhir masa kontrak bersama klub masing-masing. Marcelino Ferdinand disebut akan memasuki akhir kontraknya bersama Oxford United pada akhir Juni 2026. Sementara Ragnar Oratmanguan juga dikabarkan akan segera menyelesaikan masa kontraknya bersama FC Vidender di Belgia. Jika situasi itu benar-benar terjadi, peluang perpindahan tentu terbuka, meski semuanya masih sebatas kemungkinan. Di sisi lain, STY juga mengingatkan bahwa proses transfer tidak sesederhana itu.
Artinya, sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Marcelino atau Ragnar akan bergabung ke Persija. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Shin Tae-yong langsung membuat bursa transfer Persija menjadi salah satu topik paling panas di sepak bola Indonesia. Dan seolah ingin menunjukkan ambisinya sejak hari pertama, STY menutup perkenalannya dengan kalimat yang langsung membuat supporter Persija bersemangat. gue Persija, gue champion. Yeay! Sebuah slogan yang mencerminkan target besar yang ingin dicapai bersama Macan Kemayoran. Kini pertanyaannya, jika STY benar-benar diberi kesempatan membangun skuad sesuai keinginannya, siapa pemain timnas Indonesia yang paling cocok direkrut Persija Jakarta? Tulis di kolom komentar.